Dengan pasal 5 dokumen ART, musuh dagang AS adalah musuh dagang Indonesia juga. Bahkan CELUS secara resmi mengirim surat kepada pemerintah meminta ART dibatalkan dan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tanggal 20 Februari tahun 2026 yang menyatakan kebijakan tarif resiprokal Trump melanggar hukum. Dini Friawan, ekonom CSIS Indonesia, berbicara lebih hati-hati tapi tak kalah serius. Di CNBC Indonesia, ia menyatakan, ART bukan sekadar perjanjian dagang biasa. Ia memadukan perdagangan, investasi, teknologi, dan keamanan ekonomi dalam satu kerangka strategis. Ia memperingatkan bahwa liberalisasi tanpa penguatan kapasitas industri berisiko menjadikan Indonesia hanya sebagai mekanisme integrasi pasif. Artinya, kita jual bahan mentah, Amerika jual produk jadi ke kita. Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional, Universitas Pajajaran, ia heran dan terang-terangan mengkritik tim negosiator Indonesia. Di Tribunnews ia mengatakan, di pasal 1 saja sudah tertulis Indonesia shall apply. Itu kesannya seperti dokumen yang dibuat Amerika Serikat untuk kita. Ia bahkan menyoroti absennya prinsip politik luar negeri bebas aktif di dalam dokumen ART. Sesuatu yang jadi fondasi diplomasi Indonesia sejak era Hatta. Prof. Anas Iswanto Anwar, Guru Besar Ekonomi Moneter Internasional, Universitas Hasanuddin, ia mengakui ada keuntungan, tapi juga tegas. Kesepakatan ini memiliki risiko ketergantungan impor energi dan pangan dari AS, serta potensi persaingan dengan produk lokal. Menurut kalian, apakah pemerintah harusnya konsultasi ke DPR dan publik sebelum menandatangani ART, bukan sesudahnya? Tulis di komentar. Ini bagian yang paling jarang dibahas, dan bisa jadi yang paling berbahaya. Pasal 5,2 ART mengatur soal export controls, sanctions, investment security, and related matters. Artinya dalam bahasa sederhana, jika Amerika Serikat memberlakukan pembatasan atau sanksi terhadap negara tertentu, misalnya China, Iran, atau Rusia, Indonesia wajib mengadopsi langkah dengan efek pembatasan yang setara. Pendiri Haidar Alwi Institute menyebut ini sebagai ancaman langsung terhadap netralitas Indonesia. Indonesia harus mengikuti kebijakan ekonomi dan keamanan AS. Ini mengurangi netralitas geopolitik dan berisiko merusak hubungan dagang dengan negara lain. Indonesia mengekspor lebih dari 20% produknya ke China. Jika suatu hari Amerika memboikot China lebih keras lagi dan meminta Indonesia ikut, apa yang akan terjadi pada ratusan triliun rupiah ekspor kita? CELUS memperingatkan, ini juga bisa